Selamat siang Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak, ini saya senang sekali bisa memoderatori sesi pada siang hari ini dengan title Sustainability ya, jadi Renewable Energy Rise through Electric Vehicle. Nah, among many sustainable solutions yang ada di market sekarang, EV ini adalah salah satu topik yang paling hot ya, dan ini adalah salah satu solusi yang memang product market fit. Karena dibutuhkan oleh customer, jadi langsung demand-nya itu cukup rising. Bersama dengan saya pada siang hari ini sudah ada bapak-bapak sekalian ini, kita sangat beruntung sebenarnya karena ini key stakeholders dan lengkap. Di sebelah kanan saya langsung ini ada Pak Rudi, VP dari PLN Persero, terima kasih Pak. Terima kasih, selamat siang. Iya. Kemudian ada Pak Franciscus selaku COO dari Hyundai Motors Indonesia. Terima kasih Pak Franciscus. Dan yang sebelah kanan ini adalah Pak Stefanus Widi dari Charged. Ini adalah manufacturer dan distributor elektrik motorcycle ya Pak ya. Terima kasih Mbak Faila, terima kasih Mbak Kari dan teman-teman semua. Oke. Sesi kita siang hari ini kebetulan sangat singkat 35 menit saja, jadi saya akan langsung saja ya ke pertanyaan yang pertama. Jadi ini sudah lengkap, ada manufacturer dari electric car, electric motorcycle dan ada PLN. Nah PLN ini adalah key stakeholders juga, kenapa? Karena meskipun bukan manufacturer, tapi yang namanya kendaraan listrik itu kan ada listriknya ya, dan listrik ini diproduksi dan disuplai oleh PLN. Begitu ya Pak Rudi. Nah ini yang ingin saya tanyakan nih Pak, yang pertama dari Pak Franciscus, nanti kan kita bisa belajar soal forecast e-car, kemudian dari Pak Stefanus forecast electric motorcycle. Kalau PLN ini kan harus tahu forecast semuanya terkait electric vehicle, karena harus mengantisipasi supply listriknya gitu. Nah ini kalau Pak Rudi sendiri melihat bagaimana Pak forecast electric vehicle ke depannya? Silakan Pak. Baik, terima kasih Mbak Faila, menarik sekali. First of all, thank you Mbak, sudah diundang PLN ke acara ini. Terkait forecast EV, sebelumnya mungkin saya cerita ya, bahwa PLN itu ditugaskan oleh pemerintah berdasarkan Perpres 55 untuk membangun infrastruktur kendaraan listrik. Jadi memang kami harus melihat potensi EV itu ke depan seperti apa. Kemudian kalau kita melihat di tahun 2021 ada sekitar 280-an lah EV. Dan saat ini per Agustus itu sudah mencapai 48.000 unit, 48.000 unit EV. Jadi bisa dibayangkan ya, sebelumnya hanya 280, sekarang sudah 48.000 hanya dalam waktu 3,5 tahun. Jadi pertumbuhannya sangat signifikan, cukup eksponensial. Tentunya ini karena beberapa hal ya. Pertama juga kita melihat adanya kesadaran dari masyarakat akan isu lingkungan gitu ya. Mulai menginginkan beralih dari kendaraan berbasis fosil fuel ke kendaraan berbasis listrik. Kemudian juga dukungan pemerintah kita lihat sangat mempunyai strong komitmen. Pemerintah memberikan banyak insentif fiskal atau juga non fiskal, juga ada mendorong kolaborasi yang tercipta di antara PLN dan mitra. Kemudian juga kita sudah melakukan harmonisasi, kita melihat ke depan seperti apa, kita sudah melakukan harmonisasi proyeksi dengan seluruh key stakeholder di pemerintahan, ada SDM, Kemenperin, kemudian juga ada perhubungan gitu. Jadi diperkirakan dalam 2030 itu akan beredar sekitar, kalau skenario moderat ya, artinya business as usual dengan tambahan beberapa stimulus dari pemerintah, itu diperkirakan akan beredar sekitar 580.000 unit. EV, iya. 580.000 unit EV ya Pak. Dan jika misalnya pemerintah melakukan force by regulation yang lebih kencang lagi, itu bisa mencapai 800.000 unit ya EV di tahun 2030. Oke, terima kasih Pak Rudi. Ini konfirmasi aja Pak, electric car dan motorcycle combine ya 580.000. Baru electric car saja sebetulnya. Baru electric car, ya. Oke. Mungkin nanti bikin forecastnya sendiri Pak Stefanus. Oke, ini jumlah yang luar biasa, hampir 1 juta EV di tahun 2030, which is only 5 years from now. Wow, sekarang 48.000 ya Pak ya. Oke, nah Pak Franciscus, ini kan tadi forecast untuk mobil Pak. Dan Hyundai ini dikenal sekarang di Indonesia sebagai leading ya.
electric car manufacturers. Gitu kan Pak. Saya tadi dari rumah ke sini pakai electric car juga Pak. Kebetulan Hyundai gitu. jadi saya pengen tahu nih dari Pak Franciscus dengan forecast yang sebesar ini tadi 580.000 mobil di tahun 2030, bagaimana upaya Hyundai Motor sekarang Pak untuk bisa meng-cater that forecasted demand? Iya, makasih ya Bu Vela. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau kita lihat industri otomotif saat ini memang sedang masuk yang namanya disruptive technology. Salah satunya yaitu adalah electrification. Tadi sebelumnya kita dengar mengenai AI, industri yang berbeda. Nah, apa yang terjadi sekarang di industri otomotif Indonesia adalah penetrasi electric vehicle yang tadinya 2 tahun yang lalu hanya sekitar 0,7%, tahun lalu penetrasinya 1,9 sampai dengan 2%. Akhir-akhir ini Januari sampai dengan Juli itu kontribusinya 3,4 sampai dengan 3,5%. Jadi perkiraan kami EV atau baterai EV itu akan bisa mencapai kontribusi sekitar 5%. Tentunya jumlah ini juga sudah cukup besar dibandingkan dengan perjalanan tadi 3 tahun. Walaupun inisiatifnya tadi sudah disampaikan oleh Pak Rudi, itu mulai dari Perpres nomor 55 tahun 2019. Nah, apa upaya Hyundai? Jadi yang pertama itu pastinya kita berusaha memperkenalkan produk-produk baru. Jadi seperti Bapak Ibu ketahui bahwa di Gias kali ini yang 1 bulan yang lalu, kami memperkenalkan 2 varian mobil listrik baru kami, yaitu All New Kona Electric dan juga Ioniq 5N. Nah, kenapa kami bawa kendaraan tersebut? Karena tadi Bu Vela salah satu customernya kita untuk Ioniq 5. Terus kita perkenalkan Ioniq 6. Dulu waktu tahun 2020 kita perkenalkan Kona dan Ioniq Electric. Nah, Ioniq-nya udah kita perbaharui menjadi Ioniq 5 yang Ibu pakai, kemudian ditambah dengan Ioniq 6, tapi kita melihat bahwa Kona masih punya pasar atau market. Jadi kita perkenalkan All New Kona Electric, plus yang tadinya konsumen menganggap bahwa mobil listrik itu nggak ada performance-nya. Nah, dengan kita memperkenalkan Ioniq 6 dan ditambah dengan Ioniq 5N, itu kita membawa suasana baru di dalam pasar otomotif Indonesia dengan memperkenalkan performance car pertama kali di Indonesia yang menggunakan baterai EV. Nah, itu yang kita lakukan. Tapi tidak hanya itu, jadi ada strategi kedua yang kami lakukan, kita build yang namanya ekosistem. Karena banyak sekali anxiety atau kecemasan dari konsumen, pertanyaannya banyak mengenai baterai, safety. Tapi yang paling utama pada saat kita melakukan survei adalah kita nge-charge-nya gimana. Karena ini merubah behavior. Tapi kalau saya sampaikan ke konsumen atau ke media, biasanya saya sampaikan dengan menggunakan perumpamaan smartphone Bapak Ibu sekalian. Dulu pada saat kita menggunakan smartphone, kita menggunakan baterai cadangan. Atau kita membawa yang namanya charger. Kemudian berkembang menjadi yang namanya fast charging. Nah, jadi harapannya kami adalah nanti teknologi pengisian baterainya akan lebih cepat. Jadi teknologinya sudah lebih banyak lagi tentunya. Nah, kita ingin nanti juga berkolaborasi dengan PLN. Nah, yang ketiga adalah kalau layanan after sales-nya nggak bagus, purna jualnya nggak baik, seperti contohnya misalnya pada saat customer mengalami emergency, tidak terlayani, ataupun kerusakannya mungkin melebihi dari batas waktu yang ditetapkan. Nah, kami punya 2 program, yaitu mobil courtesy, jadi kita pinjamkan kalau kondisi perbaikannya memakan waktu yang lama. Kemudian yang kedua kita punya namanya mobile charging, yang sifatnya emergency. Jadi kalau ada masalah dengan kendaraannya, kami akan bantu untuk pengecasan secara darurat. Nah, itu kira-kira aktivitas yang kami lakukan dalam upaya untuk mengembangkan industri otomotif di Indonesia. Tapi yang saya mau tekankan di sini adalah bahwa apa yang kami lakukan sebagai Hyundai ini adalah
untuk melihat industri otomotif ini bisa mencapai angka 1 juta unit atau di atas dari 1 juta unit. Sama seperti yang tadi disampaikan Pak Rudi adalah kalau EV-nya bisa 1 juta, arahan kami dari global pada saat Investor Day, mereka mau 2030 punya penjualan mobil listrik secara global itu 2 juta unit. Jadi itu sudah merupakan komitmen kami untuk masuk ke pasar mobil listrik. Oke, terima kasih banyak Pak Franciscus. Untuk klarifikasi sedikit Pak, berarti apa yang diupayakan, maksudnya pabrik-pabriknya Hyundai di Indonesia begitu Pak, supaya bisa catch up nanti kalau misalkan penetrasi kendaraan listrik dan demand-nya itu udah tinggi di Indonesia. Bagaimana Pak? Iya. Jadi kalau kita lihat sekarang semua fokusnya adalah memperkenalkan produk, terus kemudian sebenarnya yang kita harus lihat adalah rantai pasokan. Karena kita akan berhubungan dengan 2 industri. Kalau kita bicara dengan ICE atau internal combustion engine, mungkin itu udah familiar semuanya Bapak Ibu semuanya. Tapi kalau mobil listrik, kita harus punya yang namanya komitmen yang kita harus sampaikan ke masyarakat Indonesia. Salah satu contohnya awal Agustus kita mendirikan pabrik baterai mobil listrik pertama di Indonesia. Nah itu bentuk komitmen kami karena dari situ kita akan punya kesempatan untuk mendevelop produk-produk yang lebih terjangkau di masyarakat Indonesia. Karena hadirnya pabrik baterai mobil listrik pertama di Indonesia. Dan yang kedua tentunya harapannya produk ini bukan hanya untuk domestic market, tapi juga bisa kita ekspor keluar. Yes. Terima kasih Pak. Wah, ternyata awal Agustus kemarin baru mendirikan pabrik baterai. Sekarang saya ingin bertanya ke Pak Stefanus Pak. Terkait electric car ini kan sudah disampaikan ada pabrik baterai, kemudian pabrik mobilnya lah di Indonesia. Saya penasaran untuk electric motorcycle yang roda 2 ini bagaimana Pak? Apakah sudah ada juga pabrik baterai, kemudian pabrik komponen ya kendaraan listrik roda 2 di Indonesia Pak? Bagaimana? Terima kasih Mbak Faila. Jadi kalau ngomong motor listrik, mungkin dunianya berbeda dengan mobil listrik gitu, kayaknya jauh sekali gitu. Pemainnya juga banyak sekali, mungkin rasanya kita sekarang hampir 60 pemain gitu. Untuk market yang besar sekali, hari ini kita berdiri mungkin hari ini udah 140 juta populasi kendaraan motor roda 2 di Indonesia, 15%-nya di Jakarta saja. Belum ngomong Jabodetabek, tambah Jabodetabek mungkin sekitar 25% mungkin. Jadi marketnya tuh gede banget, pemainnya gede banget, segmennya juga kalau kita ngomong motor listrik itu tentunya semua orang bisa punya motor tuh 1, 2, 3, 4 motor ya dalam satu keluarga gitu. Bapak, ibu, anak 2 gitu. Nah jadi memang dalam inovasi produk kembali lagi dalam historinya sejak tahun 2019 hingga hari ini gitu ya, sejak Perpres nomor 55. Saya melihat, saya biasanya membagi menjadi 3 Mbak. Pertama, pendekatan inovasi, kuncinya adalah kata inovasi dalam model produk. Karena apapun produk listrik harus, wajib, kudu, mesti as experienceful as ICE. Karena kalau tidak bisa reliable dengan motor bensin, nggak akan pindah orangnya. Yang kedua, jadi makanya muncul banyak macam-macam. Kami sendiri di Charge Indonesia, kami sudah 4 produk type. Menyusul akan ada 2 lagi akan launching. Jadi inovasi ini yang harus digaungkan, tapi kuncinya adalah reliability-nya harus sama, experience-nya sama. Yang kedua memang ini is a huge industry yang baru berkembang dan baru bertumbuh. Baru usianya 4-5 tahun. Gitu. Jadi dibandingkan kendaraan bensin mungkin udah jauh lama ya. Jadi di sana kita perlu pembangunan infrastruktur, kita perlu kerjasama ekosistem. Orang selalu bilang ekosistem, it is what it is gitu, bahwa memang harus ada kerjasama antara manufakturer seperti kami dan distributor, mungkin dengan financing, bahkan dengan insurance gitu ya, dan segala macam yang ada di sekitar kita. Infrastruktur mungkin tidak hanya dengan PLN, tapi juga dengan penggiat-penggiat renewable energy yang lain, di mana menyediakan infrastruktur charging berbasis solar panel yang memungkinkan orang untuk charging dimanapun gitu.
Ya, kemudian yang ketiga, yang mungkin kadang-kadang kita nggak aware, tapi sebenarnya kita sangat butuh, itu adalah manpower. Jadi ada satu konteks lucu, beberapa bulan yang lalu saya datang ke Bali. As we know, Bali is super advanced gitu ya, dalam adopsi kendaraan listrik. Kami di sana datang bekerja sama dengan lokal divisi ESDM untuk mengadakan pelatihan tentang kendaraan listrik. Apparently, training tentang kendaraan listrik itu baru pertama. Kami yang melakukan. Biasanya apa? Biasanya adalah konversi gitu. Nah, bagaimana membawa orang untuk lebih tertarik menyediakan, tahu, membangun bisnis sebagai ekosistem pendukung kendaraan listrik, ini juga perlu ditularkan. Orang-orangnya juga perlu tahu bagaimana sih caranya membangun bengkel untuk motor listrik. Kan nggak ada olinya, kan nggak ada mesinnya. Masih banyak di luar ini. Bisa jadi juga sebagai tempat charging, bisa jadi juga sebagai aksesoris. Pendekatannya banyak, mungkin memang akan memerlukan transformasi dalam sudut pandang dibandingkan kendaraan bensin, tetapi bisnisnya ada, gitu, marketnya ada, nah, mungkin gitu. Oke, terima kasih ya Pak Stefanus. Jadi ini emang huge market sekali dan perlu ada beberapa hal yang diperhatikan seperti manpower tadi dan inovasi-inovasi ya supaya rantai supply chain di Indonesia itu bisa mensupport juga untuk memproduksi baterai maupun komponen-komponen elektrik motorcycle secara domestik begitu ya Pak ya. Oke, yang saya tangkap ini potensinya ada begitu kan. Dan memang sudah mulai mumpuni gitu kondisi industri di dalam negeri gitu kan untuk produksi kendaraan listrik. Tetapi ini saya ingin balik lagi ya terkait skeptisisme dari demand gitu kan. Dari sisi demand di Indonesia sekarang kan ada skeptisisme misalkan apa sih manfaat environment-nya dari kendaraan listrik gitu. Karena ya seperti yang kita tahu grid kita, electricity grid itu kan masih rely on non-renewable energy. Saya ada pertanyaan yang mungkin relevan untuk Pak Stefanus dan Pak Franciscus. Ke Pak Stefanus dulu. Dari sisi environment benefits-nya Pak, EV ini bisa memberikan environment benefit apa sih Pak Stefanus? Monggo Pak. Nah ini kemarin saya ketemu tamu, beliau baru membeli motor listrik gitu. Ngomong panjang, berbagai experience-nya, kuncinya cuma satu, lebih murah. Nah, jadi kuncinya lebih murah, yang paling gampang ditranslate oleh kita masyarakat umum gitu. Karena sebenarnya memang motor listrik itu secara operational cost, nggak ngomong total cost of ownership secara keseluruhan ya, ini tentunya berhubungan dengan development industri di resale marketnya gitu ya, kemudian financingnya dan sebagainya, tetapi secara operation cost dia memang 70-80% lebih murah. Jadi ini dulu yang perlu mungkin sebagai promosi lah ya kalau saya bilang gitu ya, getok tular kalau orang Jawa bilang itu. Nah yang kedua memang harus disadari 70-85% emisi gas buang itu datangnya dari transportasi. Yang paling banyak bersalah siapa? Ya terus terang kami-kami ini yang tadinya menggunakan ICE gitu. Makanya kami berpindah dari yang namanya roda 2 berbasis bahan bakar fosil menuju bahan bakar yang renewable. Supaya memang ini menjadi lebih bagus, bumi kita nggak menjadi lebih panas, nggak semakin bau asap gitu ya kalau kemana-mana, jadi kita lebih sehat. Nah kemudian yang ketiga memang perjalanan menuju development ini harus memang benar sama-sama gitu. Sama-sama dalam konteks gini. Dalam pembiayaan atau dalam pergerakan satu ekonomi hijau, dalam satu menumbuhkan satu industri yang renewable, tentunya harus disertai dengan pertumbuhan ekosistem pendukungnya. Seperti contoh gampang gini, orang beli motor listrik. Green financingnya di mana? Nah ini kan juga sesuatu yang nanti bisa digiatkan dari berbagai macam komponen yang ada, gitu ya. Bukan hanya kami, mungkin saya dan Pak Franciscus yang dari manufacturing ya, tapi juga mungkin dari sektor keuangan. Atau mungkin katakanlah dari sektor media gitu. Kalau saya lihat teman-teman KOL tuh banyak membagikan experience, which is good. I'm happy gitu Mbak, karena ini adalah satu gerakan bersama yang menuju bagaimana caranya bumi kita menjadi lebih baik. Oke, thank you Pak Stefanus. Oke, sekarang saya ingin bertanya ke Pak Franciscus. Memang ini gerakan bersama dan banyak yang mulai aware gitu ya. Untuk choose ke electric vehicle instead of internal combustion engine.
Cuman tetap masih ada konsumen yang skeptis nih Pak, begitu kan. Nah ini konsumennya skeptis yang ini bukan karena benefit lingkungan. Kalau benefit lingkungan tadi udah dijelaskan sama Mas Stefanus dan agree. Bahkan kalau OPEX-nya turun kan berarti energy cost-nya turun gitu kan. Dari situ aja sebenarnya udah ada korelasi. Despite of the kontroversi EV ini masih ada emisinya, tapi tetap menurunkan emisi gitu kan. Kalau yang konsumen skeptis yang ingin saya tanyakan ke Pak Franciscus ini Pak, terkait jarak tempuh gitu kan. Banyak yang mau beli EV tapi masih deg-degan gitu kan. Kalau 80-200 kilo saya pengen bawa ke Kudus, ke Semarang bisa nggak ya gitu. Nah ada pandangan nggak Pak terkait skeptisisme ini? Terima kasih. Iya. Kebetulan waktu tahun 2019 saya belum di merek Hyundai. Jadi kemudian saya memutuskan pindah merek Hyundai karena Hyundai ada mobil listrik. Pada saat itu memang saya pelajari yang namanya tadi kecemasan dari konsumennya itu terlalu banyak gitu. Tapi belakangan ini kita juga melakukan survei ke konsumen-konsumen yang beli mobil listrik, terutama mobil listrik Hyundai. Kecemasan mereka nomor satu masih infrastruktur. Why infrastruktur? Karena mereka melihat sekarang jarak tempuhnya itu kisarannya 400 sampai dengan 600 km. Nah seperti yang Ibu pakai, Ioniq 5 itu range-nya ada yang 400 sampai dengan 500. Tapi kalau kita ingat zaman dulunya lagi, sebenarnya mobil listrik itu yang awal mulanya itu jarak tempuhnya nggak sampai 60 km. Jadi dari Jakarta sampai dengan Bogor itu sudah problem tuh. Tapi perkembangan teknologi balik lagi, saya mengandaikan dengan smartphone, ya dulu mungkin 1 hari nggak sampai kita udah harus isi baterai. Tapi sekarang mungkin ketahanan dari baterainya lebih panjang lagi gitu. Metode untuk pengisiannya lebih tinggi lagi. Nah sehingga jarak tempuh itu semakin lama menjadi turun kebutuhannya. Tapi tentunya itu bukan karena produk semata, tapi ada usaha-usaha yang dilakukan. Contoh misalnya yang dilakukan oleh PLN, PLN juga menghitung gitu berapa jumlah mobil listrik yang sudah terjual dan dihitung ada rasionya. Nanti mungkin Pak Rudi bisa membeberkan lebih panjang sehingga dia memastikan ada berapa titik lokasi. Kami pun juga sama menghitung ada berapa mobil listrik Hyundai yang sudah kami jual, sehingga kami juga pertamanya punya 240-an titik lokasi charging station, dan kami coba menyesuaikan dengan behavior dari konsumen. Yang pertama tentunya kami memberikan yang namanya free wall charging untuk setiap mobil EV yang kami jual. Kenapa? Karena kami berharap seperti Bapak Ibu sekalian sekarang kalau nge-charge handphone itu kan nggak pada saat waktu kerja atau pada saat waktu aktif, tapi dilakukannya pada saat malam hari. Jadi kita memberikan wall charging tentunya dengan kekuatan atau daya charging yang paling rendah. Tapi kita juga bekerja sama atau berkolaborasi dengan seperti kayak tempat-tempat keramaian, shopping mall, cafe gitu ya, coffee shop. Itu kita taruh yang namanya Ultra DC Fast Charging, 240-an. 240-an itu artinya apa? Berarti waktu untuk mengecas dari 20% kapasitas baterai ke 80% kapasitas baterai itu hanya 18 menit. Jadi behavior itu yang kita atur, terus kemudian kita nggak berhenti situ aja. Sama dengan PLN, kita juga menghitung kira-kira di titik lokasi mana, seperti kayak misalnya Ibu sampaikan, oh Jakarta Semarang, makanya kita buat yang namanya charging station di setiap rest area yang ada. Nah, sehingga kita pastikan bahwa customer pada saat berhenti, dia bisa melakukan pengisian. Demikian. Oke, terima kasih Pak sudah dijawab ya strateginya apa untuk mengatasi rintangan itu. Nah sekarang saya ingin dengar perspektif dari Pak Stefanus ya. Masih pertanyaan yang sama, tapi mungkin kan challenge-nya beda dan cara solusinya beda antara electric cars dengan electric motorcycle. Nah dengan rintangan fase transisi ke electric motorcycle, apa inovasi dan solusi yang sudah dilakukan Pak? Gitu. Ya jadi kalau di kami di Charge Indonesia,
memang kami punya konsep bagaimana caranya produk kita ke customer itu bisa dipakai secara ekonomis. Artinya kami dalam konteksnya kalau ditanya motor listrik, tukar baterai atau charging baterai, kami akan pilih charging baterai. Karena charging baterai ini akan jauh lebih efektif, secara cost-nya jauh lebih sustainable untuk penggunanya gitu ya. Kemudian yang kedua, terus gimana caranya? Tentunya tadi udah disajikan dalam penjelasan Pak Franciscus ya, bahwa PLN sudah sangat luar biasa gitu. Tapi di luar itu juga banyak juga hal-hal yang kita juga perlu lihat, misalnya gini. Kami sendiri dari pertama kali membangun produk, pabrik yang kita punya itu kita sudah pasang solar panel. Kita punya 200.000 watt di sana dengan 600.000 baterai. Turun sampai pada saat kantor distribusi kita juga punya bengkel, di situ juga pakai solar panel. Gitu. Untuk orang ngisi baterai, untuk orang ngecas baterai. Nah, total cycling business ini memang kita jaga sebagaimana mungkin agar memang dia itu lebih sustain dan lebih ekonomis. Kemudian yang kedua, apapun itu kita selalu bilang kepada pengguna bahwa yang namanya EV itu adalah satu habit baru. Kalau tadi Pak Franciscus bilang 60 km habis, saya mengalami Pak itu Pak, 60 km habis Pak. Gitu. Jadi habitnya beda gitu ya. Pada saat merencanakan satu mobilitas itu desainnya beda. Dan ini adalah shift of behavior, shift of users yang harus diketahui. Siapapun yang akan menggunakan kendaraan listrik gitu ya. Bahwa memang dia harus menghitung kilometernya berapa, dia harus menghitung energy consumption-nya berapa, di mana letaknya. Itu adalah bentuk satu perubahan habit yang memang harus dibuat dari awal dan kita harus realize gitu. Karena memang kita membuat itu untuk kebaikan, bukan hanya untuk konsumsi fuel yang lebih rendah, tapi juga untuk environment, untuk kita semua. Oke, terima kasih banyak Pak, sangat insightful. Jadi untuk transisi behavior ini yang paling penting cost-nya itu ya Pak ya, cost-nya harus yang ekonomis dan kemudian juga distrategikan secara pas gitu kan. Kira-kira energy consumption pattern-nya untuk motor itu berapa dan mungkin bisa align ke production-nya. Begitu ya Pak Stefanus ya. Kalau boleh saya tambahkan, ada Silakan, beberapa Pak. inovasi baru juga gini Mbak. Di kita sadar bahwa orang membeli EV itu kan taunya saya beli EV mahal gitu ya. Bahkan pada skala di mana kita lempar produk ke market, itu tidak hanya dengan jual. Orang silakan pakai dulu dengan model subscription atau rental. Pakai dulu, make your experience itu happy atau enggak, cocok atau enggak. Once you are happy, then you are happy untuk kita bantu convert keseluruhan menuju kendaraan listrik. Jadi those kind of market launch innovation yang memang kita harus desain supaya cocok dengan market customer yang akan kita tuju. Itu harus dipikirin kan. Menarik Pak, ini kita belajar juga bahkan bisnis modelnya sendiri dibuat se-atraktif mungkin. Bisa subscribe, bisa nyoba dulu gitu ya Pak Stefanus. Oke, Pak Rudi, saya ingin balik ke Pak Rudi. Ini kan mendengar dari dua players ini yang mobil dan motor nih sepertinya memang demand-nya ada dan ada willingness gitu dari pabrikan, dari manufacturers untuk membuat EV ini bisa lebih diterima ke masyarakat gitu Pak. Sekarang yang ingin saya tanyakan, tetap saja masyarakat ada yang membeli EV karena bagus gitu kan, ada yang karena environment reason gitu, ingin lebih low carbon, ingin lebih sustainable mobility-nya seperti itu. Nah, di Indonesia mungkin agak berbeda marketnya dengan di Eropa atau di negara yang lain. Grid kita ini masih rely heavily on coal, on oil and gas. Nah ini bagaimana langkah PLN Pak untuk menggreenkan gridnya? Baik, menarik sekali ini pertanyaannya dan ini juga sebetulnya yang sering dilemparkan ke kami pertanyaannya. PLN saat ini masih rely on ke coal power plant dominan gitu ya. Bauran kami sekitar 14% sekarang untuk EBT. Nah sebagai gambaran juga EV itu nge-reduce setengah dari CO2 emission ICE saat ini Bu. Jadi kalau ICE itu per 10 km menghasilkan 2,4 kg CO2 emission, mobil listrik
dengan grid yang masih saat ini bauran EBT-nya sekitar 14%, itu menghasilkan hanya 1,3 kg CO2 emission per 10 km. Jadi artinya saat ini pun dengan menggunakan mobil listrik sudah mereduce 50% lah ya, 50% dari CO2 emission. Kemudian bagaimana langkah PLN? Jadi kami 2021 itu menyusun namanya RUPTL, Rencana Penyediaan Umum Tenaga Listrik, dalam jangka waktu panjang 10 tahun, yang itu merupakan RUPTL paling green sepanjang sejarah di Indonesia. Jadi kita targetkan bauran energi sebesar 52% sampai 2030 saat itu. Kemudian saat ini kami juga sedang menyusun RUPTL terbaru, lebih agresif kembali. Kita menggunakan skema ARED, Accelerated Renewable Energy Development. Jadi kita mentargetkan 75% bauran dari EBT dan 25% dari gas. Gas itu ya which is pasti green energy lah bisa kita, atau blue energy ya, masih rendah emisinya. Jadi sehingga ke depan kita berstrategi karena ya EBT itu juga terkait dengan intermitensi. Jadi kita menggunakan Tri5 Energy dalam strategi untuk mengembangkan EBT. Pertama energy security, kemudian affordability, dan yang ketiga sustainability. Jadi kita tidak hanya menyediakan energi yang cukup, tapi juga kita memastikan bahwa energi yang kita sediakan itu aman, bersih, dan juga berkelanjutan. Begitu, Pak. Oke Pak, boleh tolong diulang lagi yang untuk renewable energy, sekarang berarti komposisinya ada 15%, tapi menurut RUPTL 2021 by 2030 ini akan dinaikkan sampai 52% ya Pak ya? Oke Pak, kita itu kalau terjadi berarti kan reduction CO2 emissions dari menggunakan kendaraan listrik bisa jauh lebih besar. Kalau sekarang betul sekali. 50% tuh mungkin untuk kendaraan yang sering banget dipakai gitu ya, EV-nya ya. Dan berasal dari grid yang saat ini memang EBT-nya masih cukup rendah lah ya, iya, masih 15%. Kalau nggak salah carbon grid factor kita sekarang 0,89 ton karbon Pak per kWh. Ya. Nah, that's very good to hear Pak, as EV enthusiast ya. Sekarang kalau kita melihat Pak, memang EV charger itu jauh lebih banyak Pak. Dulu saya juga pernah kehabisan dari Jakarta ke Bandung pakai EV, terus kehabisan, nggak tahu mau ngecharge di mana 2020-an. Tapi sekarang terakhir saya mudik ke Kudus dari Jakarta pakai EV tuh udah banyak charger. Bisa di-share nggak sih Pak, sekarang ini udah ada berapa banyak EV charger di Indonesia? Baik, jadi kami itu pertama mendevelop SPKLU ya, kita sebutnya SPKLU itu tahun sekitar 2020 akhir menuju 2021. Saat itu ada sekitar 100-an lah, mungkin 160-an. Dan per hari ini itu sudah ada 2015 SPKLU di seluruh Indonesia. Di seluruh Indonesia tersebar dari mulai Sumatera sampai ke Papua. Kami ingin memberikan message juga, Mbak. Jadi karena memang barrier utama dalam adopsi EV itu salah satunya adalah ketersediaan infrastruktur ya. Fenomena chicken egg. Kalau nggak ada SPKLU belum maulah geser ke EV gitu ya kira-kira. Jadi dengan seperti itu berdasarkan juga penugasan dari pemerintah, kami mulai memasang bahkan gitu ya. Mungkin saat ini di Indonesia Timur SPKLU kami lebih banyak daripada mobilnya sendiri, Mbak. Seperti itu. Mantap luar biasa Pak Rudi, apresiasi yang setinggi-tingginya ya untuk PLN. Ini pertanyaan salah satu yang terakhir nih untuk Pak Rudi ya. Sekarang ini kan kendalanya untuk kendaraan listrik ada yang skeptis nggak green gitu. Nah bisa di-share nggak sih Pak, ini kan sekarang 15%, tapi nanti 2030 mau 50%. Sekarang tuh PLN sedang facing kendala apa gitu loh untuk menaikkan lebih banyak renewable energy mix di power generation kita. Kendalanya apa Pak? Baik, terima kasih. Sebetulnya kami memandangnya bukan sebagai kendala, tapi sebagai lebih ke tantangan ya. Jadi kalau di global gitu untuk mengachieve target EBT itu beberapa kendala utama itu yang pertama adalah masalah investasi. Investasi karena kita tahu untuk membangun EBT masih cukup tinggi, namun memang dengan perkembangan teknologi angkanya sekarang cost-nya bisa ditekan ya.
Dulu PLTS itu sekitar 8 sampai 9 sen, sekarang itu untuk yang contohnya di Cirata mungkin ya, Bapak Ibu tahu itu bisa mencapai 5 sen. Begitupun juga dengan baterai yang sebelumnya 10 sampai 11 sen, informasinya saat ini ada yang bisa memprovide sampai 6 sen. Gitu. Kemudian kendala kedua itu adalah terkait dengan mismatch-nya antara supply dan demand. Kita tahu Indonesia ini kaya akan renewable energy, sumber renewable energy seperti air, geothermal. Tapi itu tersebar di titik-titik yang jauh dari pusat beban. Sehingga PLN mempunyai tantangan bagaimana mengkonekkan, menyeimbangkan antara pusat EBT tersebut dengan pusat bebannya sendiri. Kita harus menyambung sebagai gambaran kurang lebih untuk mencapai tadi yang ARED, Accelerated Renewable Energy Development itu sekitar 50.000 kilometer sirkuit transmission line. Jadi itu sangat besar sekali. Terus juga terkait intermitensi, karena EBT ada risiko intermitensi, sehingga kami pun juga harus memperkuat sistem kami dengan membangun smart grid. Gitu. Namun ada yang kabar baiknya bahwa pemerintah mendorong PLN untuk melakukan kolaborasi dengan pihak swasta gitu ya. Di dalam konteks SPKLU pun juga kami sadari PLN tidak mungkin bekerja sendirian untuk membangun infrastruktur tersebut, sehingga kami membuka kolaborasi dengan para mitra melalui skema partnership. Jadi tadi dari 2015 Mbak Vela, itu kontribusi swasta itu setengahnya kurang lebih. Gitu. Kalau PLN sekitar 1.100-an lah ya, jadi 900-nya itu adalah swasta. Jadi ini sebagai bentuk juga upaya kolaborasi yang dibangun oleh pemerintah dan juga PLN. Terus juga kemarin kita menyediakan listrik kepada HLE Green Power, Pak Frans ya, di Subang sebagai industri baterai pertama terbesar bukan hanya di Indonesia tapi di Asia Tenggara. Wah, kita memasok listrik sebesar 48,5 MPa, sangat besar sekali. Luar biasa, luar biasa. Jadi ini ya bentuk kolaborasi mungkin ya antara pemerintah dengan swasta ini bisa langsung dalam konteks EV ini terjadi di PT HLI Green Power ya Pak ya. Dengan HLI Green Power. Oke, itu pabrik baterai yang tahun kemarin berdiri ya Pak? Iya, betul sekali. Jadi kalau dari daya yang kita pasok itu merupakan tegangan tinggi sebesar 48,5 megavolt ampere. Ini sangat besar sekali. Dan kita sangat bangga bekerja sama bisa memberikan pasokan listrik kepada HLI Green Power yang merupakan pabrik industri baterai terbesar di Asia Tenggara tentunya. Baik. Luar biasa. Jadi di konteks EV ini kita bisa melihat bahwa untuk mendorong EV memang harus ada banyak kolaborasi antara pemerintah dengan pihak swasta. Pemerintah nggak bisa sendirian, perlu ada non-state support gitu kan, dan swasta juga senang disupport oleh pemerintah. Pak Franciscus tadi sempat dimention PT HLI-nya ya Pak ya. Apakah ada tambahan atau harapan Pak mengenai kerjasama dengan PLN ini? Ya, tentunya kesempatan kali ini saya atas nama perusahaan mengucapkan terima kasih atas support dari PLN atau government. Apa yang kami lakukan memang investasi atau komitmen kami tidak main-main, bahwa kami membawa 3 miliar US dollar ke Indonesia untuk investasi pabrik perakitan dan pabrik baterai pertama di Indonesia. Tentunya itu nggak lepas dari keinginan kami untuk kontribusi. Kontribusinya apa? Selain bisnis, pastinya kontribusi ke lapangan kerja. Nah, sehingga kita bisa menambah kesempatan kerja buat masyarakat Indonesia. Selain tentunya tujuan mulianya karena COP21 itu dasar Perpres 55 2019 pinginnya BBM turun ketergantungannya ataupun untuk industri yang lebih ramah lingkungan sehingga karbonnya menjadi lebih kecil, itu juga tentunya ingin tercapai di situ. Nah, itu sudah kami lakukan. Kedepannya tentunya masih ada PR atau homework buat kami, yaitu dalam masalah tadi infrastruktur, karena mobil listriknya akan makin banyak Bu yang masuk ke Indonesia, mereknya juga makin banyak, terus kemudian tipenya juga makin banyak, yang tadinya tipenya hanya mungkin
kelasnya sedan atau kelasnya mungkin SUV, ini udah berkembangnya udah lebih besar lagi. Jadi kami berharap mungkin dengan charging innovation, dengan PLN, kita ingin mengembangkan infrastruktur lebih banyak lagi. Walaupun sekarang kita bekerja sama dengan 4 CPO, Charging Partner Operator, sehingga kita punya namanya EV Charging Service, dengan 600 lebih titik lokasi, dengan 700 charger. Nah, yang cepatnya kira-kira 10%. Nah, harapannya kami tentunya kalau nambah dengan PLN dan Charge Innovation, itu Pulau Jawa kan jaraknya 1000 km nih ujung kiri sampai dengan ujung kanan. Kita kalau udah punya 700 tentunya dengan partnership atau kolaborasi setiap 1 kilometer di Tanah Jawa itu bisa kita pastikan kita punya charging station. Luar itu aja, biasa. makasih. Luar biasa sekali, tidak terasa 40 menit just flew by Pak. It's really great to have Pak Rudi, Pak Franciscus, dan Pak Stefanus di panel discussion kita siang hari ini. Terima kasih banyak Pak. Mungkin sebagai closing saya bisa memiliki satu kesimpulan ya dari obrolan ini, insight-insight ini saya menyimpulkan bahwa electric vehicle ini memang salah satu solusi sustainable yang paling bisa diterima oleh market gitu kan. Dan terlepas dari skepticism dari customer, kemudian ada pro and kontra terkait environment-nya, saya melihat bahwa EV ini itu sebenarnya justru bisa mendrive energy transition. Tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Pak Rudi, bagaimana dalam waktu within 5 years ya, EV charger itu bertambah jumlahnya berkali-kali lipat dari 100-an ya Pak, sampai kemudian 2015. Dan forecast EV berdasarkan PLN juga akan bertambah sampai 500 juta, ini adalah moderate forecast di tahun 2030. Jadi EV ini memang terlihat seperti ekosistem hal sendiri gitu kan, solusi sendiri, tapi sebenarnya sangat bagus untuk ekosistem dekarbonisasi keseluruhan begitu. Jadi tanpa berlama-lama lagi, saya atas nama panel ini ingin mengucapkan terima kasih juga atas attention dari partisipan semuanya.